Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini akan dijelaskan materi matematika mengenai pola bilangan. Nah, sebelum kita memulai, kalian harus tahu dulu apa sih jenis-jenis pola bilangan. Nah, di sini Pak Ridwan mengajarin. Yang pertama ada jenis pola bilangan untuk segitiga. Kenapa dinamakan pola bilangan segitiga? Karena pola-pola yang terbentuk seperti bangun segitiga. Coba kalian lihat. Untuk yang pertama, itu disebutnya U1 ditulisnya. Kita menyebutkannya suku pertama. Ada 1 jumlahnya. Kemudian untuk U2 atau suku kedua, ini jumlahnya ada 3 dan sudah memulai bentuknya seperti sebuah segitiga. Nah, jumlahnya ada 3, itu didapat dari 1 ditambah 2. 1 lingkaran atas ditambah 2 lingkaran yang di bawah jadi 3. Berikutnya untuk U3 atau suku ketiga, jumlahnya ada 6. Nah, dihitung dari yang pertama, lingkaran pertama atau titik yang pertama ditambah yang kedua ditambah yang ketiga, jumlahnya ada 6. Dan begitu untuk selanjutnya. Dari pola bilangan segitiga ini, sebenarnya ada rumusan yang bisa digunakan jika ditanya berapa titik pada U9, U10. Kalian bisa menghitung manual seperti ini, tapi ada juga rumusan untuk menentukan U berapa. Nah, di sini contoh UN. UN ini adalah untuk U itu kan suku. N itu untuk suku yang keberapanya. Contoh UN ini kalau kita ganti dengan U4. Kalau U4 berarti yang ditanya adalah suku yang keempat. Ini suku yang ketiga, berikutnya suku yang keempat. Nah, kalian pasti tahu ya suku yang keempat berapa berarti. Kalian bisa hitung manual 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ya. Hasilnya berapa? 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. Hasilnya adalah 10. Berikutnya kalau yang ditanyanya suku yang keempat kan mudah untuk menghitungnya. Bagaimana kalau yang ditanya itu U10, U11? Kalian bisa manual tapi waktunya agak lama. Nah, di sini Pak Ridwan coba mau menyimpulkan kalau misalkan mencari U10, U11 itu bagaimana? Kalian bisa tentukan dari rumus UN. Nah, rumus UN untuk segitiga adalah N dikali N ditambah 1 bagi 2. Nah, sekarang kita buktikan benar atau tidak. Yang pertama untuk U1. Kalau misalkan U1 berarti N-nya diganti dengan 1. Terus N ini juga yang di dalam diganti dengan 1, N yang ini juga diganti dengan 1. Kita langsung menghitung ya. Berarti 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. 1 dikali 1 tambah 1 berapa? 2 ya, dibagi 2. 1 kali 2, 2. 2 bagi 2, 1. Hasilnya 1. Benar nggak U1-nya itu 1? Di sini benar ya, U1-nya 1. Berikutnya kalian bisa coba untuk U2, U3, dan U4. Nanti kalau misalkan di soal nanyanya U7, berarti kalian nyarinya U7. N-nya diganti 7, N ini juga diganti 7. Kalian hitung, nanti yang dapat hasilnya. Nah, sekarang untuk selanjutnya ada pola bilangan persegi. Kenapa dinamakan pola bilangan persegi? Karena pola-pola yang terbentuk seperti sebuah persegi. Yang ini untuk U1 suku pertama, untuk suku kedua, untuk suku ketiga sudah ada polanya seperti sebuah persegi. Dan jumlahnya untuk U1 itu 1. Untuk yang U2 itu jumlahnya 4, untuk yang U3 jumlahnya 9. Dari sini kita bisa lihat U1 itu kenapa 1? Karena 1 dikuadratkan. Hasilnya 1. Kemudian tadi ini 4 ya. Itu dapat dari U2. Jumlahnya berarti kan U2 itu N-nya 2. N-nya dikuadratkan menghasilkan 4. Jadi kita mencari 2 diapain sih biar jadi 4. Terus ini 1 diapain sih biar jadi 1. Berikutnya yang ketiga berarti U3. 3 diapain sih biar jadi 9. Kemungkinan dikuadratkan. Nah, kalau untuk UN-nya berarti kita tahu. Kita langsung ke contoh soal aja dulu. Kalau U4 berarti berapa? 4 dikuadratan enggak? Hasilnya 16. Nah, dari sini kita bisa menemukan rumus UN untuk persegi adalah kita lihat. Kalau UN-nya 1 kuadrat. UN-nya 2 kuadrat. UN-nya 3 kuadrat. UN-nya 4 kuadrat. Berarti rumus UN adalah N kuadrat untuk yang persegi. Nah, berikutnya untuk yang persegi panjang.
di sini sama, pola yang terbentuk adalah noktah-noktah atau titik-titiknya itu seperti sebuah persegi panjang. Untuk U1 itu jumlahnya ada 2, 1 dikali 2. Untuk yang U2 jumlahnya ada 6, dapat dari 2 dikali 3. Untuk U3 jumlahnya 12, ya bisa dihitung ya, 3 dikali 4. Nah kalau untuk U4 berarti berapa? 4 dikali 5, jumlahnya 20. Dari sini kita bisa menentukan rumus UN ya. Karena N-nya 1 kali 2. N-nya 2 kali 3. N-nya 3 kali 4. N-nya 4 dikali 5. Kalau misalkan UN berarti N dikali N-nya ditambah 1. Nah, kalian bisa gunakan rumus UN, UN, dan UN ini untuk mengerjakan jika di soal menanyakan suku yang terlalu jauh, misalkan suku 20, suku 32, suku 18, kalian bisa dengan cepat menggunakan rumus UN. Tergantung dari soal dia mintanya yang segitiga, persegi, atau persegi panjang. Oke, udah jelas? Nah, ini semua adalah jenis-jenis dari pola bilangan. Nah, berikutnya ada pengertian. Nah, untuk pengertiannya kalian bisa nanti cari sendiri apa sih pengertian dari pola bilangan dari yang Pak Ridwan jelaskan. Nah, kalian bisa nanti cari, ini akan sebagai tugas harian kalian per materinya. Oke, lanjut sekarang ke sini. Untuk yang ini, Pak Ridwan geser dulu. Untuk yang ini jenis-jenis barisan bilangan. Nah, ini berbeda. Tadi pola bilangan, yang ini sekarang barisan bilangan. Kalau pola bilangan bentuknya nokta atau titik ya, dan membentuk sebuah bangun. Tapi kalau barisan bilangan, dia menggunakan angka-angka yang memiliki aturan tetap. Contoh, kita mulai dari yang pertama. Jenis-jenis barisan bilangan untuk yang pertama itu bertambah dan berkurang. Nah, ini termasuk ke dalam bagian aritmatika. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar mengenai aritmatika dan geometri. Tapi sekarang dasarnya dulu. Nah, untuk aritmatika dia ada yang ini lihat, coba lihat yang pertama ya. Ini ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, barisan ini mempunyai aturannya. Dari U1 kalian tahu ya, suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan selanjutnya. Dari barisan atau suku pertama ke suku kedua, itu diapain sih satunya? Ditambah atau dikurang? Kemungkinan ditambah ya, karena dia bertambah. Nah, ditambahnya ditambah berapa? Tambah berapa? Tambah 1. Terus kemudian, tambah 2 ya, tambah 2. Terus kemudian dari 3 ke 5 ditambah berapa? Tambah 2 juga. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 tambah 2. Nah, ini yang dinamakan dengan aturannya. Berarti di sini nanti kalian bisa tulis di catatan kalian barisan bertambah 2. Kemudian kalian tutup kurung. Nah, untuk yang ini contoh berikutnya. Oh iya, lupa, di sini ada rumus UN ya berarti nih. Tapi ini kita bahasnya nanti ketika sudah masuk ke materi aritmatika. Yang penting kalian tahu untuk barisan bilangannya ini berjumlah ditambah 2 ya. Untuk berikutnya yang kedua, ini ada barisan bilangan 100, 97, 94, sama 91. Suku pertamanya 100, suku keduanya 97, suku ketiganya 94, dan seterusnya. Nah, barisan ini kira-kira bertambah atau berkurang? Kalau memang berkurang, berkurangnya berapa sih? Dari 100 ke 97? Berkurang 3 ya. 97 ke 94 berkurang 3, 94 ke 91 berkurang juga 3. Berarti barisan bilangan ini berkurang 3 atau min 3 kalian boleh pakai. Kemudian nanti tutup kurung. Jelas ya? Nah, untuk berikutnya kita masuk ke dalam yang geometri. Di geometri ini dia kata lainnya adalah perkalian. Nah, ini di bawahnya ada contohnya. Suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 8, suku keempatnya 16, dan suku kelimanya 32, selanjutnya. Nah, di sini kita lihat 2 ke 4, kalau misalkan geometri otomatis menggunakan perkalian. Tapi kalian nanti yang nentukan sendiri, ini ditambah, dikurang, dikali, atau yang lainnya. 2 ke 4
dikali berapa ya? Kali 2. 4 ke 8 kali 2. 8 ke 16 kali 2. 16 ke 32 berapa? Kali 2 juga ya. Nah, ini aturannya tetap semua dikali 2. Berarti dia termasuk ke dalam jenis barisan bilangan yang dikali berapa? Dikali 2. Nanti kalian isi sendiri, tutup kurung ya. Lanjut. Sekarang untuk yang perpangkatan. Untuk yang perpangkatan, suku pertamanya 4, suku keduanya 9, suku ketiganya 16, suku keempatnya 25, suku kelimanya 36, dan selanjutnya. Nah, di sini perpangkatan kita nggak tahu nih pangkat berapa sih dia. Nanti kita yang nentuin. Kira-kira angka berapa yang dipangkatin jadi 4? Terus angka berapa yang dipangkatin jadi 9? Angka berapa dipangkatin jadi 16? Ini di sini kemungkinan 2 pangkat 2 ya. Terus yang ini 3 pangkat 2, yang ini 4 pangkat 2, yang 25 5 pangkat 2, yang 36 6 pangkat 2. Berarti barisan ini mengikuti aturan pangkat 2. Nanti kalian isi sendiri. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir. Yang terakhir ini ada selang-seling. Maksudnya apa sih selang-seling? Coba diperhatikan barisannya dulu ya. Ini ada barisan 1, 2, 2, kemudian ini 6, 3, 18 sama 4. 1 ke 2 ditambah, dikali, dikurang, atau dipangkat kan? Kemungkinan kalau 1 ke 2 ini ditambah ya, atau dikali. 1 tambah 2, 1 tambah 1 2, atau 1 kali 2 2. 2 ke 2 diapain? Dikali doang ya, dikali 1 ya, atau ditambah 0. Nah, berikutnya 2 ke 6 bisa ditambah 4, atau dikali 3. Kemudian 6 ke 3 dikurang ya. Nah, di sini aturannya tidak tetap. Berarti kemungkinan ini bukan pola pada yang 1, 2, ataupun yang 3. Ini pola yang berbeda, dia selang-seling. Berarti kalau selang-seling itu kamu harus cari, boleh melompatkan suku berikutnya, boleh melompatkan 1 suku atau 2 suku untuk mengetahui ini polanya apa sih gitu. Nah, dari sini kita lengkapin dulu yang 1 ya. 1 ke 2 yang ini bisa ditambah atau dikali ya. Bisa ditambah 1, bisa dikali 2. Berikutnya kita lengkapin lagi. 2 ke 3 bisa ditambah 1, bisa dikali nggak? Nggak bisa ya. Berarti kita cari yang mirip tadi. 1 ke 2 itu ditambah 1, 2 ke 3 juga ditambah 1 ya. Berarti pola yang ini ditambah 1, pola ini ditambah 1. Benar nggak sekarang berikutnya? 3 ke 4 ditambah 1. Benar? Kalau benar berarti ini pola barisannya kita dapat yang pertama ditambah 1. Berikutnya untuk yang kedua, dia lewat bawah ya biar kelihatan. 2 ke 6 ditambah bisa, dikali bisa. Kalau ditambah 2 ditambah 4 jadi 6 ya. Kalau dikali 2 kali 3. Berikutnya kita buktikan dengan 3 ke 18. 6 ke 18 maaf. 6 ke 18 dikali bisa, ditambah bisa. Kalau dikali dia dikali 3, kalau ditambah dia ditambah 12. Kira-kira pola yang mirip dengan 2 ke 6 sama 6 ke 18 yang mana? Ditambah atau dikali? Dikali ya. 2 kali 3 6. 6 kali 3 18. Nah, polanya sudah mirip. Berarti di sini barisannya ada 2 pola. Yang pertama barisan bertambah 1, dan yang kedua barisan dikali 3. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian dari penjelasan ini, apa sih artinya dari barisan bilangan itu? Kalian bisa tulis pengertiannya di bawah sini. Nanti ini akan jadi tugas catatan harian kalian. Berarti ada 2, ada 1, ada 2. Nah, catatan ini semua dicatat sama kalian ya. Karena nanti di akhir-akhir itu akan ada tugas membuat tulisan yang rapi, catatan yang rapi. Kalian boleh tambah-tambahkan warna-warni, terserah kalian, nanti itu ada tugasnya. Oke. Sampai sini penjelasannya. Nanti kalau ada yang ditanyakan kalian bisa sampaikan di grup. Baik ya. Sampai sini videonya. Bye.